Cara hukum bagaimana? Saya kira memang ada banyak jalan yang bisa ditempuh. Membahas ulang pun juga bisa. Kemudian menunggu ditandatangani presiden itu pun juga bisa. Kemudian ini yang presiden tidak baca undang-undang nih Bapak ini. Loh, bagaimana tidak baca undang-undang? Pembahasan ulang itu ada larangan. Diatur di undang-undang berapa, Pak? Bagaimana maksudnya? Tata cara pembuatan undang-undang itu diatur dalam undang-undang berapa? Loh, ini meminta undang-undang 2011 tahun 2011 itu tentang undang-undang. Ada mekanisme ketika sudah diambil putusan tingkat 1 itu ketok palu. Itu Presiden Republik Indonesia melalui Menkumham sudah menandatangani. Seluruh fraksi yang setuju sudah menandatangani. Itu pengambilan keputusan tingkat 1 tidak bisa diinterupsi oleh apapun itu. Maka tunggulah undang-undang ini sah menjadi undang-undang, entah melalui tanda tangan presiden atau kemudian otomatis berjalan sendiri sejarah 30 hari, itu boleh direvisi kembali melalui Pak Johnny Plate. Kalau mau mengajukan naskah akademik sendiri itu boleh direvisi. Nama saya Plate. Oke, baik. Pak Imam. Ada kejelasan terhadap nasib RUU ini, Presiden memerintahkan kepada menteri-menterinya untuk melaksanakan pembahasan ulang sebelum 30 hari dan tidak menandatanganinya. Saya kira ini adalah langkah populis yang perlu ditampung Presiden bahwa memang faktanya tidak paham hukum itu. Bagaimana Pak Suryo? Berlaku secara otomatis setelah 30 hari. Tolong dengarkan, sebelum 30 hari diperintahkan. Tidak ada mekanisme itu, Anda baca undang-undang nomor 12 tahun 2011. Menyelami rakyat masyarakat. Mekanismenya jelas bahwa memang sebelum 30 hari kalau tidak ditandatangani itu bisa langsung berlaku yang saya katakan tadi. Saya mau mengatakan adalah supaya kita tidak terkerucut membahas tentang pasal-pasal yang disebut kontroversial, padahal itu distortif semua. Saya cuma mau menambahkan bahwa revisi Undang-Undang Md 3 baru ini juga melakukan penguatan terhadap supporting system dari DPR. Anggota DPR itu bukanlah orang yang paling pintar di antara rakyat, tapi mereka adalah orang yang paling dicintai oleh rakyat. Untuk itulah bahwa dalam RUU itu ada penguatan BKKN, ada penguatan balik. Faktanya adalah ada kontroversi di masyarakat. Di dalam badan keahlian DPR yang hari ini kemudian diintaskan dengan badan-badan alat kelengkapan. Kita baca garisnya itu semua bahwa ada penguatan-penguatan itu diintaskan kepada badan anggaran DPR. Ini adalah bentuk maju dari reformasi parlemen kita yang seharusnya seluruh rakyat Indonesia menyambut. Ini adalah undang-undang yang paling progres di dalam penguatan rakyat. Pak Suryo tadi sudah diplenukan di Dewan Pers hari Jumat untuk membicarakan langkah-langkah apa yang akan kita ambil terkait dengan diundangkannya Undang-Undang Md 3 ini yang beberapa pasalnya kita anggap berpotensi untuk melanggar kemerdekaan pers. Oke, tapi meskipun ada keyakinan dari Pak Ketua Pimpinan DPR sendiri yang mengatakan bahwa pers tidak terkena dari sisi ini sendiri. Persoalan undang-undang itu atau persoalan penegakan hukum itu kan tidak lihat bahwa yang tertulis atau tidak tertulis. Persoalan komitmen itu ada persoalan-persoalan yang lain dan bisa saja kemudian ini kan akan berlangsung setiap semuanya soalnya ya. Iya. Okay. Tidak mungkin itu sudahlah. Kita harus sampai pada satu titik kesimpulan bahwa anggota DPR RI itu tidak mungkin membungkam kritisisme rakyat. Rakyat itu adalah tuan dari anggota DPR RI. Tiap hari itu anggota DPR RI pulang ke konstituennya membangun kepercayaan. Amin. Itu tidak mungkin dibungkam kritisismenya. Ini objeknya adalah pasal of parlemen. Dan berharap Anda bisa mempertanggungjawabkan itu seandainya ada satu kasus kelak. Jadi saya hanya mengatakan amin. Apa yang Anda takutkan dari pasal Undang-Undang Md 3? Coba semua orang di situ. Semua pasal berapa? Pasal berapa? Pasal berapa? 73 dan 74, Bung. Pasal 73 itu terkait daulat kuasa rakyat. Bahwa siapapun warga negara, badan hukum, pejabat negara, pejabat pemerintah yang diminta oleh DPR untuk hadir, itu wajib hadir. Itu adalah taat asas warga negara. Sebagaimana di dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung juga ditentukan. Kalau pengadilan memanggil Anda sebagai saksi atau sebagai apapun, Anda wajib hadir. Itu adalah tolak ukur Anda taat asas kepada negara. Pak Zul, menambahkan Pak Zul? Iya, seandainya ada satu kasus kelak. Jadi saya hanya mengatakan amin. Apa yang Anda takutkan dari pasal Undang-Undang Md 3? Coba semua orang di situ. Semua orang itu. Pasal berapa? Pasal berapa? 73 dan 74, Bu. Pasal 73 itu terkait daulat kuasa rakyat. Bahwa siapapun warga negara, badan hukum, pejabat negara, pejabat pemerintah yang diminta oleh DPR untuk hadir, itu wajib hadir. Itu adalah taat asas warga negara. Sebagaimana di dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung juga ditentukan. Kalau pengadilan memanggil Anda sebagai saksi atau sebagai apapun, Anda wajib hadir. Itu adalah tolak ukur Anda taat asas kepada negara. Suryo nggak ngerti. Itu cuma forum persetujuan. Dengar dulu. Dan speaker dari selama ini pimpinan DPR ini tidak mengetahui apa yang
lanjutkan lagi setelah jeda pariwara. Yuk tidak apa dan tujuannya apa? Itu yang sebenarnya ingin kita dapat jawaban. Persoalannya tadi sudah disinggung kan, apakah ini ada kaitannya dengan trade off politik tentang kursi untuk pemenang pemilu? Satu. Kedua, apakah ini ada kaitannya dengan pengalaman tidak mampu menghadirkan pimpinan KPK? Apakah hanya karena itu yang kemudian kita menganggap bahwa DPR tidak didaya lagi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, sementara persoalan pansus sendiri dipersoalkan oleh rakyat? Oke, silakan dijawab. Jangan dirubah-rubah sesuatu yang sudah menjadi putusan pengadilan. Itu putusan pengadilan sudah menjadi putusan MK. Anda contempt of court kalau menolak putusan MK. Sama dengan logika ketika DPR membuat pasal tentang contempt of parliament. Original intent dari pasal contempt of parliament adalah sama sekali bukan terkait dengan membungkam kritisisme rakyat. Jangan dibelok-belokkan lagi. Putusan Ini dalam MK rangka itu menghadapi adalah pejabat izin negara, presiden, pejabat tidak pemerintahan yang pertimbangan panggilan MKD. DPR RI. Itu. Ya. Yang jadi masalah adalah pertimbangan MKD-nya di situ. Bong, parlemen itu adalah kehendak tertinggi dari hukum tertinggi di dalam republik. Oke, Konstitusi kartu Republik ngawur Indonesia sudah dilempar oleh Pak Joni. Pak Joni silakan. Jadi sekali lagi ya, revisi undang-undang ini jangan masuk ke detail-detail pasal-pasal ini. Secara menyeluruh undang-undang ini udah salah kaprah. Secara menyeluruh undang-undang ini tidak memperbaiki governance-nya DPR. Yang ngawur apa nih, Pak? Yang ngawur apa nih, Pak? Misalnya, itu tadi sudah saya ngambil contoh pasal 180A. Itu mengada-ada itu mengkebiri dan mengambil alih kewenangan fraksi. Ya, otoritas fraksi diambil alih. Dan saya hanya ingatkan apabila pasal ini diterapkan dan nanti sudah dilaporkan tiba-tiba ya ada seorang anggota Banggar yang terkait kasus Tipikor, pimpinan mau tanggung jawab enggak? Ini Tidak, bahaya. itu cuma Satu, yang kedua, persetujuan. Suryo nggak ngerti. Itu cuma forum persetujuan, Yuk Pak. dengar dulu, Pimpinan yuk dengar DPR dulu. dan speaker dari Apabila selama ini pimpinan DPR ini tidak mengetahui apa yang Yuk terjadi nggak pembahasan ngerti. di dalam Ini komisi Suryo Oke. tidak tahu, ini ngawur Suryonya ini. Oke. Kita jelaskan Saya dulu juga ya. tahu karena ini kita jelaskan diatur dengan undang-undang yang ini. kemudian Kita tutup segmen ini di sini dulu. Kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara. Tanya, jangan suaranya, Pak. Ya, makanya datanya yang dinaikin. Pak Emrus, anggota dewan, karena dia adalah daulat daripada kuasa rakyat, dalam berhadapan dengan kekuasaan, dia akan mengawasi kekuasaan, maka itu sudah menjadi kaidah dan norma hukum yang berlaku di seluruh dunia, di dalam seluruh sistem negara hukum demokratis, di mana anggota dewan itu imun terhadap upaya kriminalisasi terkait tugas-tugasnya. Itu pasal lama, Pak. Itu pasal lama. Itu pasal lama. Dalam revisi ini kalau Bapak lihat di dalam Undang-Undang MD 3 ini tidak ada penambahan imunitas anggota DPR atas Undang-Undang lama 17/2014, tidak ada sama sekali. Bahkan dipangkas dari 7 pasal imun itu, dipangkas 5 pasal, sisa 2 pasal saja yang imun itu. Justru ini ada kelemahan di sini. Poin substansinya juga sama. Poin substansinya cuma sama. Salah, Bapak tidak baca pasal. Baca pasalnya. Pasalnya berbunyi, ketika anggota dewan melakukan pidana yang di luar tugasnya, maka wajib baru bisa diperiksa setelah mendapatkan izin persetujuan dari presiden. Itu perintah dari Mahkamah Konstitusi. Jangan dibolak-balik. Itu perintah dari Mahkamah Konstitusi.
gitu Mas ya. Biar ini langsung timpal aja, langsung timpal. Bisa ini soalnya nggak fokus gitu. Jadi iya, siap. Memang Jadi kalau dia ngomong kita nggak bisa. Nah, tapi matanya ke kamera. tapi begitu kena timpal pasti dia berhenti dulu. Gitu. Oh, Pak, mohon Pak, matanya kesini juga sekali ya. Oh siap. Iya, oke. Iya, dia fokus. Kalau udah gini lah. Disuruh lawannya soalnya. Siap. Siap. Maksudnya kalau ini kesini juga nggak apa-apa. Langsung aja. Dia emang Pak butuh penekanan, nyata sini aja Pak, misalnya nunjuk mungkin duduk sini aja. Nah, tambah satu lagi. Siap. Saya stafnya Pak Joni Pelit kok. Oh gitu. Hilang lagi soal. Ini nggak usah ngarep. Enggak, belum ini lagi. Masih ya? Iya. Bener ya?
Ya, Pak Joni salah satu anggota Balik yang kemudian ikut melakukan pembahasan ya. Akan tetapi ketika itu sudah keluar menjadi norma undang-undang, maka tiap kata, tiap titik, tiap koma di dalam undang-undang sudah menjadi hak milik rakyat Indonesia, yang untuk itulah kemudian ada tafsir. Jadi tidak bisa kemudian ada klaim nanti dari Pak Joni karena beliau yang ikut di dalam, kemudian beliau yang paling paham tentang apa yang terjadi di dalam. Pertama, ya saya mau membantah pertama, yang pertama, dan Pak Joni tidak tahu ternyata bahwa tidak ada satu, dikelirkan dulu Pak. Pak Joni, ada kesalahan Pak Joni tadi menyebut bahwa ada hak panggil paksa dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal 1
Mas Imam, Mas Imam. Bung Tommy. Gini Bung Tommy, kita harus secara clear menjelaskan dulu kepada masyarakat tentang apa saja yang menjadi perubahan dari Undang-Undang MD3. Hampir tidak ada norma baru yang ada di dalam revisi, kecuali pertama, ditambahnya hukum acara panggil paksa di dalam pasal 73 dan juga di dalam pasal tentang angket. Sebelumnya sudah ada panggilan paksa, itu sudah menjadi norma lama. Norma panggil paksa juga ada di dalam Perda tentang DPRD. DPRD juga boleh melakukan panggil paksa dan melakukan penyanderaan. Tentang penyanderaan itu sudah pernah ada di dalam pasal 35 Undang-Undang 4 tahun 99 tentang Susduk. Nah, ini norma lama semua. Itu norma lama, Pak. Itu sudah ada sejak dalam Undang-Undang 4 tahun 99 tentang Susduk. Nah, pertanyaan Bung Imam itu nggak ada hubungan sama substansi Undang-Undang 73 itu. Penambahan Undang-Undang 73 hanya hukum acara.